Betulkah money politics menjadi suatu keniscayaan di masyarakat kita seperti yang disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI, pantaskah money politik dilegalkan dalam pelaksanaan pemilu di tanah air? Kita akan bahas dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustopha, dan juga politikus PDIP Chiko Hakim. Selamat sore, Kang Saan, Bang Chiko. Selamat sore. Baik, saya ke Bang Chiko terlebih dahulu. Bang Chiko, tadi disampaikan Pak Hugua itu di dalam rapat Komisi 2 dengan DPR, dengan KPU dan Bawaslu. Apakah memang ini menjadi suara hati dari PDIP? Ya enggak lah, itu kan menjadi berita yang seksi. Tapi kalau kita mendengarkan keseluruhan dari rapat, yang kebetulan saya juga sempat menonton, akhirnya saya menonton keseluruhan dari rapat dan apa-apa yang disampaikan oleh para anggota komisi, tentunya nomor satu adalah kegelisahannya sama. Kekhawatiran, kegelisahannya dan ketidakpuasannya terhadap penyelenggara pemilu yang kemarin itu sama. Bahwa tidak ada penindakan yang berarti bila ada terlihat ada money politics yang dilakukan oleh para kandidat khususnya di pemilu legislatif. Itu satu. Yang kedua, kalau bagi PDI Perjuangan, usulan melegalkan money politics, kalaupun itu disuarakan oleh siapapun, termasuk oleh kader kita, tentunya akan kita tolak. Ya, itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mendengarkan secara utuh keseluruhan apa yang disampaikan senior saya Pak Hugua di parlemen, di Komisi 2 tadi, itu kan sebenarnya seakan-akan melempar sebuah diskursus untuk gimana nih caranya untuk memberantas money politics gitu. Jadi tidak semata-mata beliau ingin melegalkan itu. Ini kan memberi alternatif gitu. Artinya semacam menyindir dan juga itu juga saya rasa diamini oleh Pak Doli ya sebagai pimpinan Komisi juga kalau nggak salah juga menyampaikan bahwa itu sebuah sindiran. Jadi bahwa Komisi 2 juga tidak mungkin secara kolektif mengusulkan untuk melegalkan money politik. Dan Pak Hugua ini kan bukan baru beberapa bulan jadi anggota DPR atau jadi anggota komisi, dan beliau juga cukup paham bahwa ketika menyampaikan suatu usulan tentunya harus kolektif ya kalau di komisi-komisi ini supaya bisa tanda kutip goal. Nah, jadi saya melihat itu lebih ke ada separuh sarkasme di situ, bahwa dia ini frustasi dan muak dengan apa yang terjadi kemarin dalam pemilu legislatif, dan itu dirasakan oleh semua anggota komisi dan kita sebagai masyarakat. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah PDI Perjuangan mengendorse usulan bahwa money politics dilegalkan, tentu saja tidak. Yang kita endorse adalah penegakan hukum yang betul-betul tidak tebang pilih dan tegas terkait dengan money politics itu. Baik, separuh sarkasme artinya separuh lagi tidak. Yang tidak itu bagian yang mana? Selain tadi disampaikan Bang Chiko bahwa penegakan hukum itu suatu hal yang menjadi penting. Iya, yang tidak itu artinya gini, ketika dia bilang dilegalkan saja, itu artinya ya udah kalau enggak apa alternatifnya, sehingga pemberantasan dari money politics ataupun hal-hal yang sifatnya suap menyuap, membeli suara dan lain-lain itu bisa betul-betul dilakukan oleh Bawaslu dan para penyelenggara pemilu. Dan kita ketahui sendiri memang apa yang beliau katakan secara backgroundnya adalah ketika beliau mengatakan bahwa money politics itulah keniscayaan, kita mau nggak mau harus mengakui itu. Yang terjadi di bawah itu bahwa ada money politics dalam tataran-tataran tertentu gitu. Sebersih-bersihnya calon legislatif pasti dia melakukan ya tetapi dalam tataran yang masih diatur gitu ya. Dan sembako murah. Sembako murah kan sebenarnya money politics ya kan. Kalau kita menjual beras yang harganya 60.000 5 kilo di harga 20.000 itu kan artinya money politics 40.000 rupiah gitu. Nah, jadi intinya banyak hal yang beliau sampaikan itu lebih ke arah separuh adalah sarkasme, separuh lagi adalah ini loh alternatifnya, tapi lo kalau emang nggak mau memberantas, akhirnya bagaimana caranya? Oke, saya ke Kang Saan ini untuk mengusulkan pelegalan dari money politics itu sendiri. Oke, baik. Oh, sudah bergabung juga pakar hukum tata negara Bang Ferry Amsari. Selamat sore Bang Ferry, tapi saya ke Kang Saan terlebih dahulu. Konteksnya ini Kang Saan sebagai Wakil Ketua Komisi 2 tapi juga berlaga dalam pileg ya, aktif beberapa kali begitu, maju dalam pemilu legislatif. Apa yang disuarakan oleh Pak Hugua ini apakah memang betul di lapangan prakteknya seperti itu, Kang Saan? Ya kita tidak bisa memungkiri ya bahwa memang ada praktek-praktek politik ya dalam beberapa pemilu ini ya.
saya waktu 2009 DPR RI itu relatif nuansa tentang politik uang itu hampir kecil sekali ya, terutama untuk DPR RI. 2014 juga saya merasakan apa hal yang hampir sama dengan 2009. Tapi begitu masuk 2014, 2019 dan 2024 itu nuansa itu semakin masif ya, dan juga nyaris ada situasi yang permisif terhadap praktek-praktek seperti itu. Dan ini menimbulkan sebuah keresahan tersendiri kalau kita bicara dalam konteks bagaimana kita mampu menciptakan politik yang sehat dan bagaimana kita mampu nanti melahirkan anggota legislatif yang merupakan representasi dari masyarakat itu secara baik ya. Jadi, nah, situasi yang memprihatinkan ini tentu kan tidak boleh dibiarkan dan kita cegah. Karena saya termasuk yang percaya bahwa politik uang itu kan salah satu yang bisa merusak demokrasi kita. Jadi demokrasi menjadi tidak sehat, demokrasi menjadi tidak berkembang, dan yang paling penting nggak mungkin lahir misalnya kebaikan dari proses yang salah misalnya kan gitu loh. Jadi keresahan ini memang harus kita carikan jalan keluar. Bagaimana kita menghentikannya agar praktek-praktek politik seperti ini dari pemilu ke pemilu itu bukannya semakin masif dan nyaris juga masyarakat semakin permisif kita semua, tapi anggap di 2024 ini adalah titik klimaknya. Setelah itu kita coba turunkan praktek-praktek seperti itu. Jadi bukan dilegalkan, tapi harus kita lawan gitu loh. Nah, bagaimana caranya kan gitu loh. Nah, ini yang harus dirumuskan oleh penyelenggara, oleh partai politik kan gitu loh kan, oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat-masyarakat yang peduli terhadap pemilu dan demokrasi. Jadi makanya kenapa kita mengusulkan untuk melakukan desain ulang atau tata politik baru itu untuk sistem politik kita, karena kita merasakan itu gitu loh. Jadi maka kita harus memperbaikinya. Nah, memperbaikinya tentu dari sistemnya, memperkuat nanti Bawaslu, penegak hukum dan sebagainya. Jadi dia bukan dibiarkan. Tapi juga bukan berarti dilegalkan begitu ya, Kang. Kang, bocoran dong, Kang. Oh, iya. Bocoran dong, Kang. Jangan dilegalkan. Kalau maju itu biasanya kan tidak hanya dengan partai lain, tapi di internal juga kita harus bertarung begitu ya, para caleg ini. Biasanya habis berapa, Bang, untuk proses maju dalam pileg ini? Ya itu relatif ya. Saya kadang juga tidak terlalu setuju juga orang mengatakan untuk menjadi anggota legislatif sekian puluh gitu harus jadi, kalau enggak ada juga orang yang uangnya banyak tapi enggak terpilih, ada juga yang modal politiknya ya wajar-wajar saja wajar bisa itu terpilih. Senilai? Bisa gini ya, kita cek misalnya banyak aktivis-aktivis yang masih bisa bertahan sebagai anggota legislatif, masih bisa memenangi kontestasi di DPR-nya juga, dia juga biasa-biasa saja misalnya. Biasa-biasa itu dalam arti kehidupan, bukan prestasinya ya. Jadi prestasinya aktivis biasanya lebih concern lah, lebih komitmen. Tapi bisa terpilih. Nah, saya juga termasuk yang sebagian dari orang yang selalu memahami money politik itu seperti hantu. Kenapa saya selalu hantu? Dari berbagai survei, efektivitas money politik itu kan dites, dicek. Berapa sih orang yang toleran terhadap money politik? Dari yang toleran itu efektivitasnya berapa? Itu kalau dijumlahkan yang dia menerima dan memilih berdasarkan hati nurani, itu jauh lebih besar. Efektivitas money politik itu ternyata juga tidak terlalu besar. Nah, saya ingin contohkan juga banyak nama besar
pengusaha, punya jabatan dan sebagainya, dalam kontestasi juga dia nggak terpilih. Nah, relatif. Jadi dalam angka wajar itu misalnya dia 5 miliar gitu ya, itu dalam hal-hal yang menurut saya masih wajar. Tapi kalau udah puluhan miliar gitu. Bahkan untuk menjadi anggota legislatif menghabiskan 50 miliar sekian, menurut saya itu di luar batas kewajaran. Tapi sekali lagi banyak contoh Oke, mereka-mereka yang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang besar tapi masih banyak terpilih. baik, baik. Ini soal bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan konstituen secara baik lah, itu juga penting. Oke. Jadi bahwa ada fenomena put buying iya, tapi yang namanya menjalankan fungsi keterwakilan dengan baik itu bisa membantu seseorang menjadi anggota legislatif dengan biaya politik yang relatif wajar. Oke, baik. Saya ke Bang Ferry sekarang. Bang Ferry, ini menjadi ramai begitu ya karena ada usulan money politik atau politik uang dilegalkan. PDIP mengatakan ini cuma setengahnya sarkas saja gitu. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, apakah betul memang money politik atau politik uang ini menjadi suatu keniscayaan di tengah masyarakat kita setiap pelaksanaan pemilu? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih di CNN Indonesia Newsroom, masih bersama saya Wakil Ketua Komisi 2 DPR, San Mustafa, politikus PDIP, Ciko Hakim, dan juga pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Saya ke Bang Ferry. Sekarang Bang Ferry, pertanyaan tadi sebelum jeda, betulkah memang money politik ini menjadi suatu keniscayaan di tengah masyarakat kita? Yang jelas Mbak Elvira, kita itu permisif ya terhadap bangunan politik, terutama kepemiluan kita ya. Sebab upaya membuka ruang penggunaan uang di dalam pemilu itu nyata sekali, bahkan dilegalkan misalnya dalam bentuk barang gitu ya. Itu adalah sikap permisif bahwa pemilih kita itu direndahkan, bahwa mereka tidak akan memilih karena kualitas calon, tapi mereka memilih karena kebutuhan barang. Dan kian direndahkan ketika uang berbicara. Dan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita di partai politik soal kondisi bagaimana uang sangat terbuka dalam pemilu kemarin, saya tidak paham ya apakah itu satir, kecewa, sedih, atau putus asa dengan kondisi perpolitikan kita. Tapi faktanya uang dapat mengendalikan proses pemilihan dan mengendalikan hasil pemilihan kian terbukti. Apa yang disampaikan oleh teman-teman dari PDIP itu adalah salah satu bukti bahwa uang digunakan untuk mempengaruhi hasil. Nah, sekali lagi ini bagian dari kekecewaan sehingga kemudian ada katakanlah satir ya, gunakan saja untuk kemudian semua bisa berjalan fair ya. Bagi saya ini bukan fairness ya, ini bagi saya merusak pemilu dengan dilarang saja uang berbicara di mana-mana, mengendalikan para pemilih, mengendalikan hasil, apalagi kemudian dibuka ruangnya. Suatu saat itu akan jauh lebih buruk. Nilai esensi dari demokrasi pemilu kita bisa jadi hilang. Bukankah esensinya adalah dialog dari calon kepada pemilih untuk membangun representatif yang patut dan layak, yang memperjuangkan kebutuhan pemilih. Nah, hari ini polanya berubah. Uang kami beri, suara Anda kami beli, lalu kemudian apa saja yang akan kami kerjakan di perwakilan tidak lagi urusan para pemilih. Nah, ini membuat kondisi pemilu kian buruk. Tapi apa yang terjadi ini bagi saya Mbak Elvira, ini bukti bahwa pemilu 2024 kemarin tidak becus, curang. Tidak ada satupun yang membantah kebenaran yang disampaikan oleh teman-teman dari PDIP bahwa itu bukanlah sebuah ketidakbenaran. Tapi semua mengakui bahwa itu adalah kenyataan. Baik. Dan Tapi faktanya kan memang kita tahu, izin saya potong, kita tahu bahwa regulasinya sudah ada, aturan mainnya sudah ada gitu. Badan yang kemudian ada Bawaslu di sana, ada KPU di sana, ranah pidana, ada bahkan pidana pemilu, ada kejaksaan di sana, ada polisi di sana.
Mengapa kemudian politik uang ini sangat sulit untuk diberantas? Jadi bagi saya yang hidup di ruang teoretik dan praktisi kepemiluan, serta teman-teman Bang Saan dan Bang Ciko yang praktisi politik, sebenarnya banyak faktor pasal-pasal yang patut ditertawakan, quote and quote ya. Apa yang misalnya ditertawakan, Bawaslu punya sentra gakumdu, terdiri dari 3 lembaga, polisi, jaksa, dan Bawaslu sendiri. Kalau terjadi tindak pidana pemilu berupa money politik, maka akan diproses oleh sentra gakumdu. Lalu kalau mereka mampu membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana politik uang, apakah kemudian prosesnya ditindaklanjuti ke jenjang peradilan? Karena sudah ada jaksa dan polisi di dalam itu. Faktanya tidak. Ada aturan lain bahwa ini harus ditindaklanjuti kembali ke polisi. Jadi sentra gakumdunya ada isinya polisi dan jaksa, tapi begitu terbukti tidak langsung ke pengadilan, tapi balik lagi ke proses awal di kepolisian. Jadi ini bagi saya patut ditertawakan karena pola seperti ini seolah pola main-main di dalam upaya penegakan politik kepemiluan. Kecurangannya bisa dibuktikan, tetapi prosesnya berputar-putar. Sehingga kemudian tidak ada penyelesaian yang maksimal. Belum lagi Bawaslu harus diakui gagal menjadi lembaga yang mampu mengawasi pemilu dan menegakkan hukum pemilu secara baik. Bawaslu hampir dikatakan tidak ada kerjaan. Oke, aturan mainnya, regulasinya, undang-undang pemilunya, itu bisa kemudian menjadi bahan pertimbangan Kang Saan. Karena ini kan digodok memang di Komisi 2 DPR. Ya, kita sudah sepakat ya bahwa kita akan melakukan revisi ya terhadap undang-undang pemilu. Bahkan kita ingin ada semacam kodifikasi di mana undang-undang yang terkait dengan politik dari mulai partai, pilkada, dan pemilu itu kita satukan menjadi satu undang-undang. Nah, nanti apa yang menjadi hasil evaluasi DPR dan juga dari masyarakat terkait dengan fenomena politik hari ini itu akan menjadi pertimbangan di mana nanti kita bisa mencegah, menindak dan memberikan sanksi terkait dengan politik uang. Jadi itu akan menjadi concern nanti pada saat nanti kita melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu. Oke, tarik ulur kepentingan kan pada saat pembuatan regulasi ini juga sangat terlihat di publik begitu. Kita juga bisa melihat bagaimana sulitnya ketika menggodok undang-undang pemilu ini. Bagaimana memastikan bahwa memang betul targetnya adalah mencegah politik uang tapi tidak membuka celah-celah baru untuk politik uang? Ya kalau untuk soal politik uang, walaupun misalnya banyak yang jadi korban dan sebagainya, itu sepakat bahwa itu harus dicegah, harus dilarang, bahkan dalam quote-unquote harus kita lawan kan itu sepakat. Yang biasanya kepentingan subjektif partai dalam melakukan revisi undang-undang politik itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya klasik lah. Perdebatan terkait dengan soal parlemen threshold, perdebatan terkait dengan soal sistem pemilu terbuka tertutup, metode konversi suara, hal-hal seperti itu yang biasa menjadi isu-isu klasik dalam pembahasan undang-undang pemilu. Tapi yang terkait dengan soal politik uang, hampir semua punya kesadaran yang sama bahwa ini bukan dilegalkan, tapi juga harus dicegah dan harus dihentikan. Oke, termasuk juga dari PDIP tadi ya, sudah memastikan ya Bang Ciko bahwa menolak politik uang, usulan kontribusi, ide-ide gagasan seperti apa kemudian didorong ke DPR RI, tepatnya ke Komisi 2, untuk sama-sama mencegah praktek politik uang ini semakin berkembang, semakin masif. Tentunya tadi yang saya menarik apa yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi, ya kan, alur dari penindakan itu sendiri, alur dari mulai pengawasan dan penindakannya itu jangan dibikin terlalu ribet gitu, dibikin yang langsung aja kalau bisa dilihat, ya kan, dilaporkan masyarakat langsung bila terbukti, ya kan, langsung bisa masuk ke pengadilan dan juga
di pengadilan kita berharap juga hakim-hakim dan para yang berkepentingan di sana juga memutus perkara dengan adil dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kan permasalahannya ini kan permasalahan besar di balik ini adalah permasalahan bangsa ini. Permasalahan bangsa ini kan suap menyuap, sogok menyogok ini menjadi hal yang biasa. Baru-baru ini kita mendengar bahwa untuk seorang wali kota atau bupati mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian itu harus membeli dari oknum ya kan BPK senilai 10 miliar. Itu hal-hal seperti itu terjadi di segala sisi di negeri kita. Ini yang menjadi masalahnya sebenarnya. Kalau kita bicara soal aturan, kita bicara soal Bawaslu, kewenangannya dan lain-lain. Kalaupun memang alurnya seribet yang disampaikan Bung Ferry, kalau memang manusia-manusia yang menduduki jabatan-jabatan itu adalah manusia-manusia yang berintegritas, punya kredibilitas dan juga takut pada sumpah-sumpah jabatannya, tentunya kita tidak harus khawatir gitu, walaupun prosesnya lama, tapi proses itu akan ditegakkan, hukum akan ditegakkan. Nah, permasalahannya adalah secara keseluruhan di bangsa kita ini memang korupsi sudah mendarah daging, suap menyuap, sogok menjogok untuk mendapatkan sesuatu itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan harapan kami juga bukan hanya dari pihak pemerintah, partai politik maupun penyelenggara pemilu, kita berharap juga rakyat untuk semakin dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi dan menolak segala bentuk money politics dan mengetahui bahwa seperti yang disampaikan Bung Ferry juga tadi, bahwa ketika mereka menerima uang untuk memilih seseorang, itu artinya mereka sudah mengisi dan menandatangani kontrak bahwa mereka tidak akan cerewet selama 5 tahun ke depan, sehingga yang dipilih bebas melakukan apa saja, atau istilahnya memberikan cek kosong bagi para kandidat yang terpilih. Oke, ini menjadi tanggung jawab bersama. Say no to politik uang. Bang Ciko, terima kasih perspektifnya. Terima kasih Kang Saan. Bang Ferry, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Bang Saan, Bang Ciko. Bang Ferry, makasih ya. Bang Ciko. Bang Saan, sukses.